Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau sering kita menyebutnya dengan MADM. MADM merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Termaktub di dalamnya adalah cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang digunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Sementara itu, landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasar dua landasan gerak ini, Muhammadiyah kemudian bergerak menjalankan aktivitasnya sehingga tampak dalam masyarakat ciri khas gerakannya. Kedua landasan dasar tersebut menjadi semacam buku induk organisasi yang selalu menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan. Secara administrasi organisasi, kedua landasan dasar tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan sebuah organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau kita sering menyebutnya dengan ADART. Pada awal berdirinya, ADART Muhammadiyah sudah disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. ADART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh, belum ada muqaddimah atau pembukaannya. Dalam ADART tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah, seperti nama organisasi, lambang, kedudukan, dan lainnya. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya, para pimpinan dan warga Muhammadiyah secara organisasi belum mempunyai dokumen yang memuat prinsip-prinsip, cita-cita, serta pemikiran-pemikiran mendasar dari pendirian organisasi Muhammadiyah. Sekarang kita akan bicara tentang sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MADM. Saudara-saudara, setelah melewati beberapa periode kepemimpinan, baru pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, yakni pada tahun 1943 hingga 1953, dimulai upaya untuk menyusun Muqaddimah ADART Muhammadiyah. Muqaddimah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah, berupa mulai dirasakannya pengaburan semangat perjuangan dan di kalangan anggotanya. Itu terlihat dari fenomena mulai terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Tentu yang bisa merasakan adalah jajaran pimpinan dan kader yang saat itu aktif serta mampu melihat gejala tersebut di internal persyarikatan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Muqaddimah Anggaran Dasar ini disahkan pada tahun 1951 dan memuat 7 pokok pikiran. Adapun latar belakang perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah: 1. Belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. 2. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak berdasarkan teori-teori, tapi pemahaman dan praktek keagamaan secara langsung. Sehingga yang dilakukan adalah amal nyata berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk lebih mengutamakan amal, antara lain Quran Surat Ar-Rum ayat 15, yang artinya adalah: adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Dan juga Surat Maryam ayat 76 yang artinya: dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.
dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan juga didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah agama amal, sehingga diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret, seperti contohnya menyantuni anak yatim lewat panti asuhan dan mendirikan madrasah diniyah Islamiyah. Yang ketiga, kehidupan rohani warga Muhammadiyah menampakkan gejala penurunan karena perkembangan iptek. Kehidupan manusia semakin maju dan memungkinkan pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia saling mempengaruhi, baik yang positif maupun yang negatif. Namun, mayoritas terkait dengan urusan keduniawian. Sedikit saja yang terkait dengan peningkatan kualitas nurani. Inilah yang pelan tapi pasti menggeser sikap masyarakat untuk cenderung mengutamakan mengejar kesenangan duniawi daripada nilai-nilai rohani. Nah, sekarang kita sampai pada 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau 7 pokok pikiran MADM. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pikiran ini dirumuskan dalam teks Muqaddimah sebagai berikut. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata. Bertuhanlah dan beribadahlah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. 2. Hidup manusia itu harus bermasyarakat. Dirumuskan dalam teks Muqaddimah, yakni hidup masyarakat itu adalah sunnah, hukum qadrah iradah Allah atas manusia. Pokok pikiran yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sebagai sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pokok pikiran ini dirumuskan dalam teks Muqaddimah. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, dan persaudaraan gotong royong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Pokok pikiran yang keempat, berjuang, menegakkan, dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Dirumuskan dalam teks Muqaddimah yang berbunyi, menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga dalam kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Pokok pikiran yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak atau beritbah perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dirumuskan dalam teks Muqaddimah yang berbunyi, syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa, sebagaimana yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segala-galanya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat di dunia ini dengan niat yang murni dan tulus ikhlas karena Allah semata,
dan hanya mengharapkan karena di hadirat Allah dan ridhonya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di akhirat atas segala perbuatannya. Yang keenam, pokok pikiran yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Dimuat dalam mukadimah, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an, Quran surat Ali Imran ayat 104, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiah, oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah, yang disusun dengan majelis atau bagian-bagiannya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syura atau permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan muktamar. Sedangkan pokok pikiran yang ketujuh adalah bahwa telah diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dirumuskan dalam teks mukadimah, kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban, mengamalkan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat, serta untuk mencapai masyarakat yang sentosa, bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah, sehingga merupakan satu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pemurah. Demikian diskusi kita, materi kita pada hari ini tentang mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan khususnya pada pokok-pokok pikiran MADM yang berjumlah 7. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.